Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Rizkiana, NPM 201407143. Saya dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi otomatis dan manual, yaitu mengenai pengertian, cara kerja, bagian-bagian, fungsi komponen, dan kelebihan serta kekurangannya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian transmisi adalah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi torsi dan juga kecepatan yang berbeda-beda dan kemudian diteruskan pada penggerak akhir. Konversi di sini akan mengubah kecepatan putar yang lebih tinggi menjadi lebih rendah, akan tetapi jauh lebih bertenaga. Di sini peran dari transmisi adalah untuk mengatur perbedaan putaran antara putaran mesin dengan putaran poros yang keluar dari transmisi yang menuju roda. Terdapat dua sistem transmisi yang umum, yaitu transmisi otomatis dan transmisi manual. Transmisi otomatis dapat dikatakan sebagai transmisi dengan gigi-gigi yang bisa melakukan perpindahan sendiri atau otomatis berdasarkan beban mesin yang berasal dari besarnya tekanan gas, pedal, dan kecepatan kendaraan itu sendiri. Pengoperasiannya berbeda dengan transmisi manual yang memerlukan perpindahan gigi dengan memakai tuas pemindah gigi. Melalui transmisi otomatis, gigi-gigi bisa berpindah dengan sendirinya untuk menyesuaikan kondisi jalan dan jumlah muatan yang beragam. Yang kedua ada fungsi transmisi. Fungsi transmisi pada kendaraan diantaranya yaitu memungkinkan kendaraan bisa berada dalam posisi netral, namun mesin tetap dalam keadaan hidup atau menyala. Yang kedua, memungkinkan kendaraan dapat berjalan mundur sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keempat, akan mengubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir yaitu meneruskan tenaga dan putaran mesin dalam Yang ketiga yaitu cara kerja. Cara kerja transmisi otomatis dan manual adalah sebagai berikut. Antara transmisi manual maupun otomatis memiliki perbedaan cara kerja yang mencolok, yaitu pada sistem perpindahan giginya. Untuk jenis manual, perpindahan gigi dilakukan oleh si pengemudi dengan menginjak kopling dan menggeser tuas persneling untuk menaikkan dan menurunkan giginya. Jenis manual ini mengharuskan beberapa bagian tubuh si pengemudi bekerja sama. Kaki kanan digunakan untuk menginjak rem dan gas, kaki kiri menginjak pedal kopling, dan tangan kiri menggunakan untuk menggerakkan tuas transmisi untuk memindahkan gigi. Sedangkan untuk jenis otomatis, perpindahan gigi lebih mudah karena hanya menggunakan alat yang disebut gearbox. Pengoperasiannya adalah dengan menggunakan kaki kiri untuk menginjak pedal gas dan rem. Komponen-komponen utama sistem transmisi. Yang pertama yaitu transmission, input, shaft, poros, input transmisi. Sebuah poros dioperasikan dengan kopling yang memutar gigi di dalam gearbox. Transmission, gigi transmisi untuk mengubah output gaya torsi yang meninggalkan transmisi. Sinkronizer gigi menyesuaikan komponen yang memungkinkan pemindahan gigi pada saat mesin bekerja atau hidup. Shift fork, garpu pemindah batang untuk memindah gigi atau sinkronizer pada porosnya sehingga memungkinkan gigi untuk dipasang atau dipindah. Shift linkage atau tuas penghubung batang atau tuas yang menghubungkan tuas persneling dengan shift fork. Gear shift lever, tuas pemindah persneling, tuas yang memungkinkan sopir memindah gigi transmisi. Output shaft atau poros output, poros yang mentransfer torsi dari transmisi ke gigi terakhir. Bearing, bantalan, atau lacquer, mengurangi gesekan antara permukaan benda yang berputar di dalam sistem transmisi. Extension housing, pemanjangan bak
mencukupi poros output transmisi dan menahan sel oli belakang juga menyokong poros output. Yang kelima, perbandingan transmisi otomatis dan manual. Pada transmisi otomatis memiliki kelebihan, di antaranya yaitu pengoperasiannya yang mudah dan nyaman sehingga tidak dapat membuat pengemudi mudah lelah. Selain itu, jenis ini juga lebih mudah dikendarai meskipun merupakan pengemudi masih dalam tahap belajar. Yang cukup penting, yang ketiga yaitu jenis ini masih memiliki harga jual yang tinggi meskipun statusnya masih bekas. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan jenis otomatis diantaranya tentu harga belinya masih cukup tinggi. Selain itu, ketika digunakan di jalan yang menanjak masih memiliki akselerasi yang kurang dibandingkan dengan yang manual. Jenis otomatis juga tidak memiliki engine brake yang bagus, sehingga harus lebih berhati-hati ketika berada di jalan menurun. Terakhir, konsumsi bahan bakarnya yang boros dan lebih sering memerlukan penggantian oli. Yang kedua yaitu transmisi manual. Di antara kelebihan jenis transmisi manual yaitu akselerasi yang baik dan menawarkan kenyamanan karena bisa disesuaikan dengan keinginan pengemudi. Selain itu juga manual juga bahan bakarnya lebih irit dan membutuhkan biaya perawatan yang lebih murah. Sedangkan kekurangannya yaitu bagi pengemudi pemula harus benar-benar hafal antara rem, kopling, dan gas. Di samping itu, pengemudi juga cepat lelah karena pengoperasiannya yang lebih rumit dan kurang nyaman digunakan saat kemacetan. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.